Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Fahri Ma'arif. Saya selaku moderator dari tim C ingin memperkenalkan anggota tim pro saya dan tim kontra saya dalam diskusi kali ini. Kami dari tim pro yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Alan Fernando Nurdiansa. Nama saya Avani Sendana Pemuda dari Cahaya Mahadewi. Dan saya Nia Safira Putri Pranditasari. Sekian, terima kasih. Saya dari tim kontra akan memperkenalkan tim kontra saya, yaitu Bagus Arandi, Citra Anggun, dan saya sendiri Felinda Yunia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra telah memperkenalkan dirinya. Untuk selanjutnya adalah pembahasan yakni nepotisme, money politik, dan netralitas ASN menjadi ancaman untuk merusak demokrasi kita. Apakah pemilu ini benar-benar demokratis atau hanya ajang bagi para penguasa untuk memimpin negeri ini? Maka kita akan membahasnya dalam beberapa menit. Ya, baik. Debat kali ini dibuka dengan babak pertama, yaitu opening statement yang dibuka oleh pembicara satu, yang kita mulai dari tim pro terlebih dahulu. Untuk tim pro, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada tim kontra dan yang saya hormati moderator dan serta hadirin sekalian. Kami sebagai tim pro percaya bahwa membahas nepotisme atau money politik dan netralitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang bersih, kuat, dan berintegritas. Nepotisme dan money politik adalah ancaman nyata yang menggerus esensi demokrasi, di mana kompetensi dan keadilan kerap sekali dikorbankan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tentu, dalam konteks netralitas ASN menjadi benteng terakhir untuk menjaga independensi dan kredibilitas penyelenggaraan pemerintah. Namun, kami berpandangan bahwa jika kebijakan pengawasan dan regulasi diperkuat serta penegakan hukum dilakukan dengan konsisten, dampak buruk nepotisme dan money politik dapat diminimalkan sehingga demokrasi Indonesia tetap berjalan pada jalurnya. Nah, di sini kami percaya bahwa upaya bersama untuk memperbaiki sistem pada alih-alih ataupun hanya menghapus total langkah realistis untuk menjaga keseimbangan antara dinamika politik dan prinsip demokrasi. Adapun Prof. Mahmud mengatakan bahwa hukum tak halangi nepotisme di pemilu jika dilarang, yaitu melanggar HAM. Nah, dengan artian melanggar HAM, orang yang mencalonkan diri karena nepotisme tidak selalu memiliki niat yang jelek, terlebih sehingga saat ini tidak ada aturan yang melarang mencalonkan diri karena nepotisme itu tersendiri. Nah, dengan landasan ini kami sebagai tim pro siap membangun argumen bahwa nepotisme, money politik, dan netralitas ASN itu jika dikendalikan dan diawasi dapat dikontekstualisasikan dalam sistem demokrasi untuk kepentingan bangsa. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itulah penjelasan dari opening statement tim pro. Selanjutnya, mari kita buka opening statement dari tim kontra. Untuk tim kontra, saya persilakan. Saudara-saudaraku yang terhormat dari tim pro serta moderator yang saya hormati, izinkan saya mengungkapkan pandangan kami tim kontra terkait dengan praktek nepotisme dalam pemilu. Jelas kami sangat amat menentang dengan adanya praktek nepotisme dan
praktek-praktek curang lainnya, nepotisme ini yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan hubungan keluarga jelas amat sangat merusak esensi dari demokrasi. Karena pemilu yang seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin berdasar kualitas dan visi misi, bukan untuk mempertahankan kekuasaan di tangan segelintir keluarga saja. Praktek ini menciptakan ketidakadilan dan mengurangi persaingan sehat, di mana hanya yang memiliki koneksi keluarga saja yang bisa memiliki akses untuk menduduki posisi tertentu. Lebih jauh lagi, pelanggaran netralitas dari ASN juga mempengaruhi dan memperburuk situasi ini, sehingga ASN yang terlibat dalam politik praktis akan mengikis kredibilitas sistem pemerintahan kita dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi kita. Yang demokrasi seharusnya bebas dari kepentingan pribadi dan keluarga. Dengan cara itulah kita bisa memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang adil dan berkualitas. Sekian opening statement dari tim Kontra. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk opening statement-nya. Selanjutnya adalah sesi perdebatan. Baik, kami akan beri waktu kepada pembicara satu tim pro selama 3 menit. Waktu dimulai dari ketika Anda berbicara. Waktu dimulai. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Baik, kami dari tim pro, jadi nepotisme itu sering dianggap bahwasanya sebagai ancaman bagi demokrasi. Tetapi kami percaya bahwa dalam batas tertentu, tentunya keterlibatan keluarga ini dalam politik dapat memberikan manfaat seperti stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Keluarga yang sudah lama terlibat dalam sebuah pemerintahan tersendiri, yakni memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk membantu menentukan pembangunan sebuah negara. Pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jadi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini termasuk hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilu tanpa sebuah diskriminasi berdasarkan hubungan keluarga tersebut. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara terbentuk untuk dipilih dalam pemerintahan. Hak ini tidak dibatasi oleh hubungan kekerabatan. Cukup sekian dan terima kasih. Kami dari tim Kontra sangat tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh tim Pro, karena kami menolak gas nepotisme dalam politik karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas begitu. Lalu politik yang didominasi oleh keluarga ini akan menciptakan politik yang oligarki yang tentunya akan merusak keadilan dan mengurangi peluang bagi para pemimpin bangsa yang memiliki kualitas yang lebih baik begitu. Dan masyarakat tentunya tidak bisa berkembang dengan baik ketika ia memiliki pemimpin yang disetir oleh keluarganya begitu. Menurut dengan kami mengutip dari pasal, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu nepotisme menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilarang membuat keputusan yang menguntungkan keluarga mereka. Jadi di dalam pasal tersebut sudah dikatakan bahwasanya nepotisme itu benar-benar dilarang karena akan menimbulkan kekuasaan yang terlalu overpower gitu. Lalu hal ini mengindikasikan bahwasanya praktek nepotisme dalam pemerintahan sangat bertentangan dengan sistem keadilan yang telah dianut oleh negara Republik Indonesia ini. Cukup sekian. Jadi sebenarnya ini saudaraku, bahwa nepotisme sudah saya jelaskan tadi dalam pembahasan saya yang awal adalah nepotisme dalam batas tertentu itu tidak menghilangkan sebuah demokrasi. Nah, adapun masyarakat itu dapat memiliki hak
untuk memilih sebagai tentunya kandidat yang dipandang oleh masyarakat itu terbaik. Nah, termasuk berasal dari keluarga politik dari dasar hukum yang jelas, yakni pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentunya menjamin persamaan perlakuan di depan hukum, yang berarti itu siapapun termasuk anggota sendiri ataupun anggota keluarga politik yakni memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah pemilu. Begitu tim kontra. Baik, menanggapi apa yang telah disampaikan oleh tim pro, jadi saya sangat amat tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh tim pro, karena pada dasarnya nepotisme ini benar-benar merusak demokrasi kita, demokrasi bangsa Indonesia. Karena branding negara kita adalah negara demokrasi. Ketika demokrasi itu tidak diwakilkan oleh rakyat, maka tentunya berarti kita memiliki kecacatan demokrasi begitu. Lalu nepotisme ini menciptakan ketimpangan peluang gitu. Ketika seseorang berasal dari keluarga yang memiliki power, maka ia akan memiliki segalanya seperti kekuasaan, terus rakyat, lalu mereka juga memiliki dana kampanye yang besar-besaran. Entah itu dana kampanyenya dari mana, bisa saja dana kampanye itu dari korupsi yang telah dilaksanakan oleh keluarganya gitu. Dan apa yang telah saya katakan tadi tentunya sudah diwakilkan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan jika akses politik ini hanya didominasi oleh pihak-pihak tertentu atau keluarga-keluarga tertentu yang memiliki kekuasaan, maka rakyat tidak lagi memiliki pilihan yang beragam dan rakyat tidak lagi memiliki kebebasan memilih gitu. Sekian, terima kasih. Maaf saudaraku, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap orang itu mempunyai hak atau kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan sebuah pendapat. Akan tetapi seseorang itu berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan hubungan keluarga itu tersendiri. Terima kasih, tim kontra. Tapi saudara tim pro yang terhormat, apa yang telah saya katakan tadi sudahlah cukup untuk mewakili apa yang telah tim kontra sampaikan begitu. Karena negara ini lagi-lagi, negara ini adalah negara demokrasi begitu. Demokrasi itu berada di tangan rakyat dan segala hal itu dari rakyat dan untuk rakyat begitu, bukan dari keluarga untuk keluarga. Terima kasih. Mohon maaf sebenarnya pada tim kontra pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sudah menjamin sebuah persamaan perlakuan di depan hukum, yakni berarti siapapun itu punya hak termasuk anggota keluarga politik. Nah, dalam pasal ini itu sudah sangat jelas, saudaraku dari tim kontra, sudah jelas banget bahwasanya pada sebuah politik itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah pemilu. Adapun tadi sudah dijelaskan pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih saudaraku tim kontra. Baik, terima kasih untuk tim pro dan tim kontra. Selanjutnya adalah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan money politik. Selanjutnya saya akan persilahkan tim pro terlebih dahulu untuk menyatakan argumennya. Untuk tim pro saya persilahkan waktu selama 3 menit dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini dari tim pro menyatakan bahwa pemilu saat ini lebih sering digunakan sebagai ajang untuk meraup kekuasaan dengan cara yang tidak etis. Memang benar, banyak calon yang mengandalkan politik uang untuk memenangkan pemilu, seperti memberi uang, sembako atau janji-janji untuk memenangkan kontes pemilu. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yakni memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritasnya, bukan berdasarkan dari materi yang ditawarkan. Kami dari tim pro memberikan dasar hukum dan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara langsung.
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika pemilu dipenuhi dengan praktik politik uang, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat tercapai. Sekian dari tim Pro. Ya, meskipun benar bahwa praktik politik itu ada, praktik politik uang itu ada, kita tidak bisa menyamaratakan seluruh pemilu sebagai ajang yang penuh dengan politik uang. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, ada regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan pemilu untuk meminimalisir politik uang, seperti yang diatur dalam pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang segala bentuk politik uang dalam proses pemilu dan mengancam dengan pidana penjara serta denda bagi yang terbukti melakukannya. Jadi begini saudaraku, bahwasanya namun meskipun ada larangan politik uang, kenyataannya yang ada yang pernah kita ketahui yang ada di masyarakat sekarang, banyak calon-calon wakil-wakil yang mengandalkan uang untuk membeli suara. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, praktik politik uang justru menciptakan ketidakadilan di mana pemilih yang lebih miskin rentan untuk dimanfaatkan. Jadi begini saudaraku, terkait dengan masalah-masalah yang ada yang Anda sebutkan tadi, saya setuju bahwa politik uang adalah masalah yang harus diselesaikan. Namun, kita harus mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak regulasi yang lebih ketat diberlakukan untuk mengawasi dana kampanye dan mencegah praktik tersebut. Sebagai contoh, kami ambil dari pasal 495 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini mengatur tentang batasan sumbangan kampanye dan penggunaan dana kampanye yang harus dilaporkan secara transparan untuk adanya politik uang yang melibatkan dana besar secara ilegal. Memang benar saudaraku, bahwasanya persaingan dalam pemilu saat ini seringkali tidak sehat. Banyaknya calon yang lebih fokus pada menyerang pribadi lawan politiknya. Mereka daripada memilih membahas visi dan misi mereka lebih membahas ke yang melibatkan rusaknya kualitas demokrasi, seperti menciptakan polarisasi di masyarakat. Kami dari tim Pro mengambil dalil bahwa yang terdapat pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat. Namun, jika pendapat tersebut digunakan untuk menyerang pribadi dan bukan untuk diskusi konstruktif, ini akan menjadi pelanggaran terhadap hak orang lain untuk berpartisipasi dalam pemilu secara sehat. Jadi di sini kami tim Pro juga tidak setuju bahwa adanya praktik-praktik yang melanggar pemilu. Lagi-lagi saya setuju bahwa kampanye negatif dapat merusak kualitas pemilu. Namun, hal itu tidak mencerminkan seluruh proses pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 493 tentang larangan kampanye negatif, ada ketentuan yang melarang calon atau tim kampanye untuk menyebarkan fitnah atau hoax. Nah, upaya ini sudah dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya kampanye yang ada yang tidak sehat itu. Nah, selain itu, kita juga melihat banyak calon yang berfokus pada pemaparan program kerja dan visi yang positif untuk negara. Jadi begini saudaraku, memang benar banyak pemilih yang tidak teredukasi dengan baik tentang visi dan misi para calon-calon anggota kandidat pemilu. Namun, ini menjadikan pemilih lebih mudah untuk dipengaruhi oleh materi yang ditawarkan daripada memilih berdasarkan kualitas para calon-calon pemilu. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemilu itu sendiri, yaitu di mana memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas yang baik. Pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan
dirinya, namun ketidaktahuan terhadap politik justru menyebabkan mereka menjadi sasaran politik uang. Namun saudara, kita juga harus melihat adanya upaya-upaya pendidikan politik yang semakin banyak dilakukan. Nah, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Kami tim kontra mengambil atau mengutip dari pasal 212 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengingatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik. Nah, ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat, bukan hanya berdasarkan materi. Baik, itu saja yang dapat tim kontra sampaikan. Baik, mohon maaf untuk tim pro dan tim kontra karena waktu sudah habis, maka kita akan melanjutkannya dengan isu yang ketiga, yakni mengenai pelanggaran netralitas ASN terhadap pemilu. Baik, selanjutnya untuk tim pro, saya persilakan untuk menyatakan argumennya terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Kami tim pro sangat setuju dengan posisi ini karena menurut kami pelanggaran netralitas oleh ASN dapat sangat merusak kredibilitas demokrasi kita. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, yakni menyatakan bahwa ASN harus netral dalam kehidupan politik dalam pasal 2 ayat 1. Yang berarti mereka tidak boleh memihak pada salah satu kelompok politik atau partai tertentu. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim kontra tidak sepenuhnya setuju sependapat dengan pro bahwa pelanggaran netralitas ASN langsung dapat merusak kredibilitas demokrasi dari ASN itu. ASN merupakan bagian dari masyarakat dan mereka memiliki hak politik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ini hak untuk memilih dan berpendapat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatur dan mengawasi partisipasi masyarakat mereka, bukan melarang sepenuhnya. Di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan bahwa ASN juga berfungsi sebagai pelayan publik, bukan sebagai polisi. Sebelumnya mohon maaf ada tim kontra. Kami dari tim pro. Kita sebagai warga negara yang baik perlu melihat bagaimana pelanggaran netralitas dapat mengganggu proses sebuah pemerintahan. Yang adil dalam pasal 3 UU ASN disebutkan bahwa tujuan dari pengaturan ASN adalah untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kalau ASN itu terlibat dalam sebuah politik praktis, tentunya apalagi dengan mendukung calon atau partai politik tertentu, yakni maka independensi dan objektivitas mereka dalam melayani masyarakat akan terganggu dalam sebuah potensi mengurangi kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat dalam proses terhadap sebuah pemerintahan tersebut. Terima kasih. Baik saudaraku, lantas apakah tim pro tidak berpikir bahwa pembatasan hak politik ASN terlalu jauh? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, jelas disebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk ASN, berhak atas kebebasan berpendapat dan berpolitik, bahkan dalam konteks demokrasi nasional. Partisipasi warga negara dalam politik adalah hal yang penting jika ASN hanya mengekspresikan pilihan politik mereka secara pribadi dan tidak mengambil tugas kedinasannya. Apakah itu harus dianggap sebagai pelanggaran serius? Instruksi saudaraku. Sebentar. Saya rasa kita perlu membedakan antara ASN yang terlibat dalam politik praktis dan ASN yang hanya menggunakan hak politiknya sebagai ini. Kami paham apa yang dimaksud oleh tim kontra. Namun, kita harus melihat bahwa posisi ASN dalam pemerintahan sangat strategis dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Ketika ASN terlibat dalam politik, terutama saat mendukung calon tertentu, maka bisa timbul konflik kepentingan. Hal ini juga ditekankan dalam pasal 9 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa ASN harus menjaga etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Jika mereka terlibat dalam suatu politik praktis, apalagi dengan memanfaatkan jabatan mereka, ini dapat merusak reputasi mereka sebagai pelayan publik yang objektif dan adil. Instruksi rekanku tim pro yang saya hormati, bukankah demokrasi itu memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk bagi ASN?
jika kita mengharuskan ASN untuk sepenuhnya netral, apakah itu bukanlah bentuk dari pembatasan kebebasan yang berlebihan? Toh, jika mereka tidak membawa preferensi politik mereka dalam pekerjaan mereka, apakah ada masalah? Interupsi saudara. Sebentar, tim pro. Baik. Dalam prakteknya, banyak sekali ASN yang bekerja dengan baik dan tetap menjaga integritas mereka meskipun memiliki pandangan politik pribadi. Jadi saya rasa pelanggaran netralitas ASN tidak secara otomatis merusak kredibilitas demokrasi kita. Gitu. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Kami rasa itu adalah sebuah hal yang penting yang memang harus kita menjaga keseimbangan antara kebebasan publik dan kewajiban sebuah ASN untuk tetap netral. Nah, namun dalam konteks ini kita harus ingat bahwa prinsip netralitas ASN bukan hanya berkaitan dengan kebebasan individu, akan tetapi lebih kepada prinsip keadilan dan pemerintahan yang bersih. Itu pun ada. Nah, pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh politik praktis, ataupun kalau ASN terlibat dalam politik praktis, maka proses pengambilan keputusan ini dalam sebuah pemerintahan bisa menjadi tidak objektif, akan merusak kredibilitas demokrasi karena mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan yang dianggap terhadap proses pemerintahan yang dianggap tidak adil atau berpihak. Terima kasih. Rekanku, tim pro yang kami hormati, mungkin ada baiknya kita juga melihat dari perspektif lain. Apakah kredibilitas demokrasi itu hanya bergantung pada netralitas ASN? Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana demokrasi kita dijalankan secara transparan dengan mekanisme pemilu yang adil dan bebas? Jika pemilu berlangsung dengan bebas, adil dan transparan, maka kredibilitas demokrasi kita tetap terjaga. ASN yang terlibat dalam politik praktis mungkin akan menimbulkan masalah dalam konteks pelayanan publik, tetapi itu tidak langsung merusak kredibilitas demokrasi secara keseluruhan. Itu saja. Memang benar bahwa kredibilitas demokrasi bergantung pada berbagai faktor, bukan hanya netralitas ASN. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ASN yang terlibat dalam politik praktis dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Jika masyarakat merasa ASN berpihak pada salah satu kelompok politik, mereka bisa meragukan integritas sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, peran pengawasan dan sanksi hukum sangat penting untuk menjaga netralitas ASN. Misalnya, dalam pasal 10 Undang-Undang ASN yang mengatur sanksi bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis, pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa ASN tetap bisa menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Kami, tim kontra rasa kita perlu lebih fleksibel dalam mengatur partisipasi ASN. Jangan sampai kekuatan terhadap pelanggaran netralitas membuat kita terlalu membatasi hak ASN untuk berpartisipasi mereka agar tidak mengganggu pelayanan publik. Interupsi saudaraku. Tunggu saudaraku. Dan integritas pemerintahan. Dengan demikian kita bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan objektivitas dalam ASN tersebut. Jadi begini, tim kontra, bahwa apa yang dikatakan oleh tim kontra, pengawasan akan regulasi yang jelas sangat diperlukan agar ASN dapat berpartisipasi dalam politik secara bertanggung jawab. Namun, saya tetap berpendapat bahwa menjaga netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas demokrasi. Jika kita biarkan ASN terlibat dalam politik praktis tanpa kontrol yang jelas, maka bisa menimbulkan sebentar saudaraku, ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Netralitas ASN adalah landasan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Bukan itu dari tim pro. Baik, Interupsi saudara. Cukup. Mohon maaf untuk tim pro dan tim kontra, dikarenakan waktu sudah melampaui batas. Mohon maaf untuk tidak melanjutkan perdebatan kali ini, dan perdebatan kali ini dapat saya simpulkan bahwa nepotisme, money politik, dan pelanggaran netralitas ASN merupakan ancaman yang serius terhadap integritas pilkada. Nepotisme mencederai prinsip meritokrasi dengan mengutamakan hubungan keluarga atau
pendekatan pribadi yang seringkali mengakibatkan kepentingan politik dan menghasilkan kebijakan yang tidak adil. Money politik di sisi lain merusak demokrasi dengan mengubah proses pemilihan menjadi transaksi ekonomi sehingga melahirkan pemimpin yang lebih fokus pada pengembalian investasi politik daripada melayani masyarakat, yang akhirnya memicu korupsi dan kebijakan yang tidak efektif pula. Sementara itu, pelanggaran netralitas ASN memperburuk situasi dengan menggunakan sumber daya negara yang mendukung kandidat tertentu, yang tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tapi juga merusak keadilan dalam pilkada. Untuk itu, mengatasi masalah ini diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi politik kepada masyarakat agar pilkada terlaksana secara bersih, adil, dan demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar mempresentasikan aspirasi masyarakat dan mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kami dari tim C HTN 5B mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Jalan-jalan tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.